Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas kegunaan dari obat-obat kortikosteroid dan jenis-jenis obat kortikosteroid. Nah, bagaimana fungsi dari obat-obat kortikosteroid dan untuk penyakit-penyakit apa obat ini digunakan? Simak ya teman-teman. Jadi teman-teman, di sini saya punya dua jenis obat yang merupakan contoh obat kortikosteroid. Yang pertama ada dexamethasone dan juga ada obat methylprednisolone. Nah, kedua obat ini tergolong obat kortikosteroid, di mana obat kortikosteroid itu merupakan suatu jenis golongan obat yang menyerupai kortisol, yaitu hormon tubuh yang diproduksi secara alami pada kelenjar adrenal. Nah, fungsi kortisol sendiri adalah untuk menekan peradangan dan reaksi kekebalan tubuh yang berlebihan. Nah, di sini ada obat methylprednisolone contohnya. Kemudian ada jenis-jenis obat yang lain seperti prednison, prednisolone, kemudian ada triamcinolone, budesonide dan lain sebagainya. Dan di sini saya contohkan hanya dua jenis obat kortikosteroid. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa obat-obat kortikosteroid itu digunakan untuk menekan peradangan dan reaksi kekebalan tubuh yang berlebihan. Contohnya pada penyakit lupus, kemudian asma. Kemudian contohnya pada reaksi alergi karena makanan, karena terpapar zat benda, atau alergi karena udara dingin dan lain sebagainya. Maka biasanya digunakan obat-obat kortikosteroid selain obat-obat jenis yang lain seperti CTM, cetirizine dan lain sebagainya. Jadi obat ini tergolong obat keras ya teman-teman, tidak boleh dikonsumsi sembarangan. Dan sebisa mungkin tidak dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang karena bisa menyebabkan efek samping seperti penyakit kelebihan hormon kortisol ya teman-teman. Nanti bisa timbul seperti Bapaloram atau moon face, dan juga penyakit ada nama penyakitnya saya lupa ya teman-teman. Nah, jadi tidak, seperti yang katakan tadi, tidak boleh dikonsumsi secara sembarangan, harus dengan izin dokter, dan tidak boleh dikonsumsi secara berlama-lama. Nah, jadi teman-teman ketika mengkonsumsi obat ini harus dipantau oleh tenaga medis dan harus dengan resep dokter. Nah, kalau masalah harganya bervariasi ya teman-teman. Ada yang kalau methylprednisolone ini harganya 12.000. Kalau dexamethasone ini harganya sekitar 2.000, 3.000. Jadi lebih murah dexamethasone ya teman-teman. Tetapi efeknya sih hampir sama. Karena kedua obat ini menekan peradangan. Jadi ketika teman-teman contohnya mengalami alergi, kemudian contohnya asma atau lupus atau urtikaria, kemudian reaksi-reaksi alergi yang lain, maka jangan heran jika dokter meresepkan obat ini seperti dexamethasone dan methylprednisolone. Kemudian dalam beberapa kasus juga contohnya sindrom nefrotik, yaitu kebocoran ginjal, juga biasanya dikasih prednisolone oleh dokter. Itu juga merupakan salah satu contoh kortikosteroid. Nah, jadi teman-teman yang bertanya-tanya tentang obat ini, contoh-contoh obat kortikosteroid. Nah, ini merupakan salah satu obat kortikosteroid dan kegunaannya tadi sudah saya jelaskan ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga bisa membantu penjelasan singkat saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta bagikan bagi teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih, salam sehat.